Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan, baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, eee, jadi, pagi ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kan DDL ya, DDL mengenai cara, eee, menambahkan database dan tabelnya. Nah, kita sekarang akan menambahkan isinya. Jadi kalau kalian ingat, strukturnya, itu kan ada database dulu ya, database-nya kemarin perpustakaan, terus kita nambahkan tabel buku. Nah, di sini kan field-nya nih, kode BK, judul BK, pengarang. Nah, sekarang kita akan menambahkan isinya nih, seperti ini, kode BK-nya B001, judul BK-nya Basis Data, pengarangnya Fatansyah, penerbit Informatika, dan tahun terbitnya. Ya, untuk gambaran besarnya kita begitu sih, minggu ini. Jadi untuk perintah-perintahnya itu ada select, insert, update, dan delete. Kita mulai dari insert dulu. Perintah insert atau juga disebut insert into ini untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Nah, mungkin karena kita kemarin sudah mencoba gunakan CMD, minggu ini biar lebih enak juga. Kita langsung ke PHP MyAdmin aja. Biar kalian juga ada gambaran masukinnya ke PHP MyAdmin gimana. Oke. Nah, ini aku menggunakan yang kemarin mana sih? Ini bisa aja deh. Kok ini sih? Aku gunakan struktur database dan tabel yang kemarin, yang perpustakaan, yang dicontoh dengan ini ya, tabel buku, varchar, judul BK-nya, pengarang, penerbit, dan tahun terbitnya. Oke, mana tadi PHP MyAdmin-nya? Kita bisa mulai dari yang awal ya. Kalau ingin masukkan di sini, sebenarnya lebih simpel teman-teman. Karena kalian tinggal menambahkan di mana ya? Di struktur ya. Di mana ya kemarin ya? Oh ini nih. Jadi kalau kalian mau menambahkan ini datanya, kalian bisa di-insert ini. Jadi misalnya nih kode BK nih mau masukkan value-nya apa. Tadi kan misalnya kita kalau lihat di sini itu ada B001, judul BK-nya Basis Data, Fatansyah, dan Informatika, dan 2011. Jadi kalau misalnya kita masukin di sini B001 Basis Data, Fatansyah, Informatika, dan 2011 ya.
ada kurang lebihnya. Kalau di CMD ya ini, jadi kita bisa langsung masukin banyak. Ini nggak terbatas cuma 2, bisa sampai 3, 4, ya sebanyak apapun lah. Nah kalau di CMD, kalau di ppmadmin kan kita harus masukin satu-satu ya, insert ini. Jadi ya itu kekurangannya di ppmadmin itu ya agak lama. Bedanya kurang lebih itu aja sih. Lanjut kita ke tadi sudah insert. Oke, ini sudah select tadi buat nampilin ya, select from normal table. Ini select ini ada banyak ya, nggak cuman select apa buat from normal table ini aja, masih ada buat nama field dan nama table. Oh, oke. Jadi apa namanya, ini untuk menampilkan judul BK dan pengarang dari tabel buku. Jadi cuman apa namanya yang ada di select sini. Kalau ini kan bintang ini untuk keseluruhan, jadi ya kalau misalnya kita select bintang, maka keseluruhan field di table itu akan dipanggil. Nah di sini kita bisa manggil beberapa field aja dengan mengetiknya di sini. Nah lalu ini kalau misalnya kita mau cari yang apa namanya sesuai kriteria atau syarat yang kita tentukan. Jadi misalnya kita mau ingin judul BK dan tahun terbit yang tahun terbitnya itu di atas 2013. Kalau kita lihat di data kita tadi, data kita tadi kan ini ada 2011, 2015, 2014. Jadi kalau misalnya kita select ini, nah tadi ini kalau kita jalankan ini, BK, ntar ini aman kan? Nggak terputus kan? Oke. Jadi kalau kita jalankan select judul BK ini, maka akan tampil 2 ini saja seharusnya, yaitu Helmi dan Andi. Judul BK-nya aja ya. Ya judul BK. Berarti pemrograman web dan pemrograman Java. Coba kita jalankan. Nah kan, dia akan muncul pemrograman web dan pemrograman Java saja. Lanjut ke update. Nah, ini kalau kemarin ini fungsinya sama kayak alter table kemarin. Kalau alter table kemarin kan untuk mengubah field. Nah, update ini untuk mengubah data di dalamnya kalau misalnya ada salah. Semisal nih, kalian ingin mengubah kode buku B03 karena memiliki kesalahan data. Nih, jadi misalnya apa penerbit seharusnya ABC, terus tertulisnya CBA. Jadi dia mereka apa tinggal ganti mana ya? Ini ya. CBA. Seharusnya ABC. Coba kalau kita ganti ke nama lainnya. Nggak bisa ya kalau copy nanti langsung terganti CBA. Ntar kita di sini aja deh. Kita bisa langsung ngubah di sini juga. Nih kalau kalian di lihat adminnya kan ada tombol edit nih. Lebih simpel sebenarnya kayak gini. Sebenarnya kalau ngedit lebih simpel di sini karena ya ada tampilannya. Kita ganti nama penerbitnya siapa ya? PTTK deh, PTTK. Nih, jadi terganti. Kalau misalnya kita cek lagi di sini, select from buku, otomatis diganti gitu. Ya sinkron yang di CMD sama ppmadmin. Kalau kita lihat modulnya kan juga terganti nih. Jadi apa namanya? Oh iya, aku mau nambah ini. Kalau kalian lihat di sini, ini kan penerbitnya sama ya value-nya ya. ABC sama ABC ya.
apa namanya, jadi di database ini ada kategori field namanya unique. Itu biasanya dipakai buat kode BK atau ID, biasanya ID sih namanya. Jadi itu bahasanya unik, nggak ada yang bisa sama gitu. Jadi kalau misalnya B01 terus kita masukin B01 lagi, itu nggak bisa karena kategorinya unik. Kalau kita lihat struktur di sini, ya kalau primary otomatis unik sih harusnya. Kalau misalnya nggak unik, kayak kita judul BK pengarang penerbit tahun terbit ini, itu bisa sama. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah gitu kan input terus ada data yang sama di sini, kok tiba-tiba kok nggak bisa error, itu mungkin kalian ngeset atribut fieldnya ke unique gitu. Itu bisa di ganti dulu. Oke, lanjut. Ini kalau kita ingin mengubah beberapa field atau kolom. Nah, ya ini kelebihannya apa namanya? Kelebihannya di apa sih? Comment prompt. Karena kalian bisa mengupdate lebih gitu. Kalau di ppmadmin kalian perlu melakukannya satu persatu ganti-gantian gitu. Ya, menjalankan ini update buku set judul BK pemrograman Java tahun terbit where kode BK 003. Ini kan di mana kode BK 003 jadi diganti. Jadi ke pemrograman Java V2. Terus kalau ingin mengubah beberapa record atau baris pada tabel sekaligus, nah misalnya ada kesalahan pada data penerbit buku, sehingga buku yang diterbitkan di atas 2010 harus diubah datanya. Jadi kan ini kan yang ini ya, ABC Pustaka ini kan yang ketiganya harus diganti ke yang di atas 2010 harus diganti ke ABC Pustaka gitu. Ya bisa gini, langsung di set. Kalau misalnya tahun terbitnya di atas 2010, di set penerbitnya ABC Pustaka. Itu sih kelebihannya CMD, jadi bisa langsung sekaligus banyak. Selanjutnya untuk delete. Delete ini sama kayak drop kemarin fungsinya. Ya kalau kemarin kan drop table, drop database, kalau ini ya drop ini ya apa namanya datanya. Nah contohnya misal kita ingin menghapus data buku dengan pengarang Fatansyah, maka kita bisa mengambil ini delete from nama tabelnya buku, di mana apa sih anunya datanya sih fieldnya judul BK, datanya mana pemrograman dasar, maka yang sebelumnya ada pemrograman dasar sini dihapus jadi hilang. Nah, dia bakal menghapus baris data, jadi nggak cuman misalnya kita ini kan mentionnya cuma pemrograman dasar ya, akan ada kode BK-nya apanya, itu bakal sebaris terhapus. Ya udah sih segitu aja sih. Kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak dari teman-teman? Ada yang bingung nggak? Mana sih ini ya, gimana dari teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Oke, ada yang kebingungan kah dari ya Anissa Bella? Oke, sebelumnya izin bertanya Kak, saya Nisabella dengan NIM 2241009. Nah, ini nanti kalau misalnya mau ngisi tabelnya, itu lebih disarankan pakai comment prompt atau pakai PHP admin ya Kak? Bebas, aku sih bebas aja.
Sebenarnya Oh berarti tergantung, mhm, kalian nyamannya di mana. Kalau aku sih jujur aja lebih nyaman di CMD kalau buat masuk-masukin gini. Cuma kalau ngedit-ngedit lebih senang di, PHP Admin karena kelihatan dengan jelas dan ya mudahlah. Soalnya oh kalau berarti di keduanya bisa ya, Kak? ya bisa sembarang aja. Enaknya kan di CMD kayak tadi aku bilang, kalian bisa langsung, input banyak sekaligus. Jadi ya lebih cepet lah bahasanya. Ya, ada lagi kah? Oke, terima kasih, Kak. Iya, udah jelas kan? Jelas, Kak, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Eee, Gimana ya? Oke, Excel Waktu izin masuk Axel 2024 10 15. ya, Nanti untuk modulnya itu dikirim ke Kak? ya nanti aku kirim sehabis ini. Sama untuk tugasnya ada nggak Kak? Tugasnya, unfortunately ada ya, Aduh, gitu ya. Entar, ini kalian kalian minggu berapa ya? Kalau di kalau ini? untuk praktikum baru minggu kedua Kak. Enggak, maksudnya kalau perkuliahan, kalian ini week berapa? Week 12 kah, 13 ya? Apa ya, 13 kalau misalnya Kak. Praktikum 11 kemarin kan. 13 ya. Entar, coba ak coba aku cek RPS dulu. Ya, siap Kak. Sih, kita kan sisa berapa pertemuan lagi, apa namanya, ini kan minggu 13 ya? Dan bahasanya tinggal 3 lagi lah. Ya 14, 15, sama 16. Kalau aku kasih tugasnya minggu depan, misalnya kita masih ada pertemuan lagi, Bro. Eh, ini ngejar waktu juga sebenarnya. Ya tetap tetap sih. Nih, deadline-nya minggu depan. Nanti aku kasih anunya link apa? Sudah jelas kah apa? Masih ada yang tanyakan?
Ya, Febrianti. Izin bertanya Kak, saya Febrianti 2028. Kan kemarin saya pas nyoba di Common Prompt itu sudah sampai drop database kan Kak. Berarti kalau misalnya saya mau ngelanjutin. Jadi tempatku Ya, putus. Tempatku putus-putus yuk. Coba ulang tadi pertanyaannya. Saya kan sudah sampai ke drop database. Iya. Berarti kalau saya mau lanjutin ke materi ini saya harus bikin database baru ya Kak? Iya. Iya. Spill soalnya. Mana spill soalnya? Soalnya Terima kasih Kak. gini. Case-nya baru lagi ya. Nih, jadi kita nanti latihannya kita buat database hotel. Ini sudah input juga apa namanya? Field-fieldnya ya. Jadi ada 4 lagi tabelnya. Table hotel, room, booking, dan guest. Isikan 10 buah record. Jadi nanti kalian setelah buat ini struktur database-nya hotel, tabelnya hotel, terus habis itu ya segitulah. Ini field-nya. Nanti kalian isi 10 untuk masing-masing ini ya. Masing-masing tabelnya. Jadi tabel jadi ini nggak sama kayak kemarin. Kalau kemarin nah terus nanti kalian mengerjakan ini menampilkan semua nama hotel kapan ini pakai apa namanya select ya pakai select from menampilkan harga terendah tertinggi ini semuanya ada kok perintahnya di sini mungkin ngurangin ya maaf Kak, share screen-nya tidak terlihat Kak. Oh iya tar lupa gue tar kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Nah ya jadi latihannya nanti gini apa kalian buat skema database-nya hotel tabelnya hotel terus field-nya gini ini semuanya nih ya hotel room booking sama guest habis itu kalian isi 10 record yang ini ya yang B01 B02 seterusnya itu sampai 10 ini mungkin karena kayaknya kebanyakan ya nanti aku kurangin deh anunya poin-poinnya biar lebih enakan juga bentar kalian mau deadline-nya ini minggu depan atau 2 minggu ke depan tapi minggu depan ada tugas lagi kalau misalnya kalian 2 minggu ke depan berarti nanti deadline-nya jadi 2 gimana kalian mau yang gimana Minggu depan Kak. minggu depan aja Kak. Iya Kak, per minggu aja. Oke deh nanti kalau sudah aku sesuaikan nanti bakal aku kasih modulnya. Baik Kak. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Ini nanti bebas ya kalian mau apa namanya? Kalian mau stepnya pakai CMD atau PHP admin bebas aja. Dicampur-campur juga nggak apa-apa kayak aku tadi kayak untuk masukkan ininya pakai CMD ya nanti masukin ini CMD habis itu apa untuk ngeditnya gini atau nampilinnya kalau nampilin pasti harus di CMD yang ini ya nanti kayak kalau ubah nomor kamar hotel ubah atau hapus ini kalian udah apa nih di
apa namanya, di PRW admin nggak apa. Yang wajib itu ini menampilkan ini wajib di CMD ini. Ini, di CMD. Yang bawah ini bebas. Ya. Untuk formatnya sama, laporan nanti, laporan PDF. Ada lagi yang mau nanya? Kalau sudah nggak ada, kita bisa tutupin nanti nih. Masih ada kah yang mau nanya? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke. Mungkin kita bisa tutup ya. Untuk tugas yang kemarin, kalau misalnya ada yang belum ngumpul, cepet-cepet ya. Nggak apa-apa kok lama-lama. Aku ngeceknya juga agak lama nanti. Ya, Ana, kenapa? Kak, kalau misalkan saya masih ada yang perlu ditambahin ke tugas yang kemarin itu berarti nggak apa-apa Kak, saya upload ulang lagi nanti? Ya, nggak masalah. Deadline-nya kapan ya? Mungkin akhir minggu inilah, hari Jumat. Jam 9 pagi. Paling lama lah. Makasih Kak. Oke. Ya, karena sudah nggak ada lagi yang nanya ya. Kita bisa tutupi saja. Oh iya, jangan lupa absen LMS ya. Nanti lupa. Mungkin sambil kalian absen LMS, kita tutup aja praktikum pada hari ini. Karena kita mengawalinya dengan baca doa, kita akhiri juga dengan baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, mungkin segitu aja teman-teman.